Yang abang lihat sebenarnya keterangan Ferdy Sambo terkait dengan KM 50 itu yang seperti apa sih? Sekelas majelis hakim yang mulia yang terhormat saja itu mengetahui gitu kan, dan juga menyadari serta tidak abai terhadap fakta-fakta bahwa kasus KM 50 ini ada dugaan yang nggak beres di sini. Ya, saya coba mengingatkan bahwa Habib pernah mengatakan kepada saya bahwa sampai ke lubang semut pun semua itu yang terlibat akan kita minta pertanggungjawabannya, gitu kan. Jadi dan Habib ini konsisten dan berkomitmen untuk itu. Kita pengen mengungkap siapa sebenarnya dalang ini, pelakunya dan motifnya. Di kasus KM 50 ini nggak jadi perhatian serius, padahal 6 anak bangsa loh yang maksud saya harus ada pertanggungjawabannya di dunia ini sebelum nanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada episode kali ini saya kedatangan Bang Ajis Yanuar. Nah, beliau ini kita kenal di media itu sebagai pengacara dari Habib Rizik Syihab. Dan kebetulan juga pada episode kali ini kita akan membahas satu isu hukum yang memang sedang diperbincangkan di masyarakat, yaitu pasca pemeriksaan saksi Ferdy Sambo dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Joshua ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan ini menariknya adalah bahwa setelah persidangan tersebut, ketika pada saat pemeriksaan hakim menanyakan, itu muncul kata-kata terkait dengan kasus CCTV KM 50. Ya. Nah, ini juga yang jadi perbincangan di masyarakat adalah bahwa ini dikaitkan bahwa ada pengakuan dari Ferdy Sambo terkait dengan CCTV KM 50. Nah, sebenarnya yang kita pengen tahu nih Bang ya, Abang memperhatikan kan dan menyimak proses pemeriksaan saksi dari Ferdy Sambo tersebut di media massa tentunya dan di media TV. Yang abang lihat sebenarnya keterangan Ferdy Sambo terkait dengan KM 50 itu yang seperti apa sih sebenarnya? Ya, bismillah. Jadi memang kalau kita sama-sama perhatikan gitu dalam pandangan saya, terutama kalau soal KM 50 ini, yang pertama yang menarik adalah itu majelis hakim beberapa kali menyinggung masalah ini. Artinya begini, saya mau sampaikan bahwa sekelas majelis hakim yang mulia yang terhormat saja itu mengetahui gitu kan, dan juga menyadari serta tidak abai terhadap fakta-fakta bahwa kasus KM 50 ini ada dugaan yang nggak beres di sini. Nah, ada obstruction of justice tentunya soal CCTV gitu kan. Karena gini, kalau selevel masyarakat biasa itu mungkin masalah itu mungkin ini obrolan warung kopi, tuduhan nggak jelas gitu. Apalagi kalau kita pengacara ya jelas ada pengacaranya gitu kan. Nah, tapi ini selevel majelis hakim gitu kan yang memperhatikan betul ya perkara dan tidak keluar dari kalam yang mulia itu kan, antara lain kan apalagi di persidangan itu kan nggak asal bunyi gitu kan. Artinya pertanyaan-pertanyaan itu memang berdasar dan juga memiliki argumen serta sesuatu yang memang membutuhkan pertanggungjawaban lebih lanjut. Iya, karena ada di keterangan, menurut hakim kan berdasarkan keterangan dan berdasarkan surat dakwaan gitu ya. Dan keyakinan. Artinya komponen-komponen tadi, variabel-variabel tadi itu menjadi satu hal yang menarik. Iya. Karena ini kalau saya nggak salah, saya catat sudah 2 kali sudah minimal ya. Oh gitu ya. Sudah mungkin soal Anda kan yang ini ya CCTV KM 50 juga ya? Oh yang pada pemeriksaan sebelumnya ya, yang anak buahnya Ferdy Sambo ya. Itu juga mengatakan soal KM 50 sih. Artinya gitu loh. Padahal secara hubungan kasuistis nggak ada hubungan ini. Jauh gitu. Jauh ya. Gitu kan. Tapi ini menurut saya suatu hal yang jadi perhatian harusnya, baik itu dari penegak hukum yang punya wewenang, baik itu dari masyarakat yang memang concern pada penegakan hukum berkeadilan, bahwa ini harus jadi garis bawahi gitu loh, harus jadi kita perhatikan gitu loh. Artinya memang kuat dugaan ini memang betul, tinggal memang bagaimana bagaimana goodwill dari penegak hukum yang punya wewenang gitu kan untuk menindaklanjuti hal tersebut gitu. Jadi itu yang saya mau katakan untuk prolog ini. Kemudian selanjutnya terkait dengan pernyataan Ferdy Sambo yang ragu-ragu segala macam,
yang menurut saya minimal kami menduga dia mengetahui lah, Iya. gitu, menduga mengetahui. Iya, artinya ini pernyataan atau ini sikap ya dari pemeriksaan saksi Ferdy Sambo, ini adalah sikap dari pengacara dari Habib Rizik ya. Iya. Yang saya mau tanya nih yang menarik adalah pastinya Habib Rizik kan tidak pernah ketinggalan ya Iya. terkait dengan hal-hal yang Iya. baru, yang update, khususnya beliau tuh concern terkait dengan kasus KM50 ini ya. Ya, Ada tanggapan nggak dari Habib Rizik terkait dengan ada yang muncul fakta seperti yang tadi Bang Aji sebutkan ya? ya saya cuma mengingatkan bahwa Habib pernah mengatakan kepada saya bahwa sampai ke lubang semut pun semua itu yang terlibat akan kita minta tanggung jawabannya, gitu kan. Jadi dan Habib ini konsisten dan berkomitmen untuk itu. Tentu saja menyambut pertanyaan barusan, tentu saja itu menjadi hal perhatian khusus. Iya. Artinya Habib memperhatikan betul setiap terkait hal-hal, yang pertama soal KM50 itu sendiri, yang kedua soal bagaimana beberapa tindakan atau kejadian dugaan obstruction of justice, terutama terkait CCTV. Yang ketiga sehubungan dengan rekayasa kasus, karena kan bagaimanapun juga itu saling berkaitan, gitu loh. Dugaan rekayasa kasus yang memang melibatkan pihak institusi tertentu. Nah, kemudian soal adanya surveillance gitu kan, itu mencoba dikumpulkan semua data-data adanya intimidasi teror, termasuk tadi yang nyata tadi yang soal KM50. Artinya 4 poin yang saya sampaikan tadi itu digaris bawah betul untuk dikumpulkan semua data-data itu dan juga kita susun, kemudian kita bukukan untuk kemudian dokumentasi, sehingga ini menjadi data kita di kemudian hari ketika Allah buka kesempatan untuk mengejar penegakan hukum berkeadilan soal KM50 di dunia, kita harus lihat. Karena gini, perlu Mas Heri ketahui bahwa kesempatan itu jarang datang 2 kali. Jadi ketika nanti yang jadi masalah itu sebenarnya bukan kebaikan atau kebenaran itu datang, tapi kita siap nggak? Jangan nanti ketika kesempatan momen itu datang kita nggak siap. Nah, itulah orang yang menurut saya celaka lah, kurang beruntung lah gitu kan. Jadi jangan sampai kita ini nggak siap gitu kan. Dan kita bersama Habib, tentunya bersama tim, selalu menyiapkan hal tersebut. Artinya ketika kesempatan datang kita udah siap. Nah, jadi jangan kesempatan datang kita nggak siap. Iya, artinya dari yang Bang Aji sampaikan, memang pasca sidang Ferdy Sambo, perhatian Habib Rizik semakin serius ya terhadap kasus KM50. Salah satunya adalah tadi yang Bang Aji katakan, mengumpulkan segala macam bukti-bukti terkait dengan itu ya, secara serius gitu ya. Dari 4 poin yang saya sampaikan tadi, yang barusan saya ungkap, itu kan berarti ada satu soal KM50, yang kedua soal obstruction of justice, yang ketiga soal dugaan rekayasa dalam setiap kasus. Ini kan masuk semua di situ. Masuk kan? semua ya. Nah, kemudian yang keempat soal adanya beberapa hal yang ada hubungannya dengan terduga para pelaku atau institusi yang terlibat dalam kejadian tersebut. Jadi 4 poin tersebut kadar Allahnya ada semua di kasus Brigadir J ini seperti itu. Iya, saya masih mengingat pernyataan Bang Ajis di media terkait dengan masih waktu itu ramai diperiksa di Komnas ya, terkait dengan laporan kita terkait dengan KM50 gitu ya. Itu Bang Ajis mengatakan bahwa perbuatan ini termasuk dalam unlawful killing ya, artinya pembunuhan yang tidak melalui proses hukum gitu ya, proses peradilan begitu ya. Kemudian juga kita juga menemukan fakta bahwa dua orang telah divonis gitu ya. Terkait dengan KM50 ini 2 orang telah divonis. Ya itu lepas dari tuntutan hukum gitu ya. Yang kemudian dikasasi juga selah juga kan, lepas dari tuntutan hukum gitu ya. Ini kan ada dua menurut saya ada 2 pintu masuk untuk terus bisa melakukan upaya hukum terkait dengan KM50 ini yang Bang Ajis tadi katakan, terus mengejar untuk mencari keadilan bagi kasus KM50 ini. Yang pertama adalah dengan adanya bukti baru ini ya, bukti baru bahwa ada pengakuan terkait dengan CCTV begitu ya di KM50. Bisa jadi ini akan terus diteruskan dengan kasus yang unlawful killing itu kan.
Atau di media kan yang terkait dengan kasus yang 2 orang itu, jaksa mengatakan ada terbuka kemungkinan untuk PK, peninjauan kembali terhadap kasus yang 2 orang itu tadi, yaitu melalui peninjauan kembali asalkan memang ada novum, gitu kan. Novum artinya ada bukti baru terkait dengan itu. Nah, dari Bang Aji selaku dari pengacaranya KM50 dan juga pengacaranya Habib Rizik, ini dari dua opsi ini mana yang mau diambil, Bang Aji? Jadi gini, itu menarik tadi, ulasannya menarik dari yang disampaikan. Jadi gini, kalau misalnya ya, kita berharap soal yang tadi, kalau saya jujur saja agak pesimis. Kenapa? Perlu diketahui ya bahwa saya sudah sampaikan berulang dalam beberapa kesempatan di media juga, bahwa kita sudah berulang kali mengirimkan amicus curiae, baik itu di pengadilan negeri maupun di Mahkamah Agung, sahabat peradilan. Sahabat peradilan ya. Tapi sayang sekali tidak ada satupun dari fakta yang kita sampaikan, dari amicus curiae yang kita sampaikan ini itu diperhatikan, menjadi perhatian dan dipertimbangkan. Artinya mekanisme hukum tidak berjalan dengan baik. Di sini kami menduga seperti itu. Jadi kalau dikatakan kalau terbuka novum banyak itu, novum itu banyak gitu ya. Bukan banyak. Kalau saya sampaikan hal-hal yang tidak ada di persidangan itu banyak yang nggak terungkap gitu loh, yang bukan hanya nggak digali tapi memang dibiarkan aja gitu, nggak diungkap seperti itu. Jadi jangankan digali, diungkap aja enggak gitu loh. Nah, itu berusaha untuk ditutupi mungkin gitu ya. Iya, kalau ditutupin kita nanti terlalu ekstrim tuduhannya kan. Tapi kalau misalnya itu nggak diungkap, faktanya seperti itu. Ya, ada 2 poin yang saya tekankan, misalnya yang sederhana aja, ini saya baru ini aja langsung keingat gitu kan. Jadi misalnya soal mobil PWQ Avanza hitam, itu menurut voice note yang beredar di para syuhada, itu adalah salah satu dari 3 yang menguntit. Jadi beberapa mobil lah gitu kan. Cuma yang sering disebut ada 3. K depannya, belakangnya EL, terus B bla 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 PWQ, B bla 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 KJD. Nah, itu juga saksi-saksi yang selamat dari pengejaran itu, yang waktu kejadian itu bersama para syuhada itu juga mengatakan hal yang sama, juga menyatakan hal yang sama. Di putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan itu PWQ itu ada, mobil itu disita jadi barang bukti, gitu kan, dia diambil sebagai barang bukti. Dan lucunya tidak diungkap siapa yang mobil itu, apa kepentingannya. Bahkan Komnas HAM di salah satu rekomendasi dari 4 itu mengemukakan bahwa harus diungkap tuh siapa. Nggak diungkap. Di pengadilan pun tidak diungkap. Nggak ada. Kemudian ada yang namanya KJD. KJD mereka semua baik yang melakukan atau saksi-saksi pengadilan mengatakan bahwa KJD itu adalah yang pihak para syuhada. Jadi mobil yang bersama para syuhada bersama Chevrolet Spin TBM itu adalah KJD itu. Padahal itu kan justru yang mengungkit para syuhada. Masa ada 2 fakta yang berbeda? Ya ini si syuhada dan semua yang di pengawal Habib mengatakan KJD itu yang ngobrol-ngobrol mereka. Nah, sementara di pengadilan negeri Jakarta Selatan mereka mengatakan KJD ini mobilnya para pengawal Habib ini gitu loh. Kan ini aneh. Gitu. Maksud saya ini nggak diungkap. Itu kan sebenarnya penting, hal-hal krusial, devil's on detail gitu loh. Kalau kita mau bicara penegakan hukum, apalagi selevel pengacara jaksa yang luar biasa di pengadilan gitu, kita aja yang nggak ikut itu bisa tahu gitu maksudnya gitu kan. Nah, akhirnya kesempatan itu saya pergunakan sebaik-baiknya ketika kasus Habib Bahar kan. Nah, saya coba gali situ, sebenarnya agak jauh juga, bukan jauh ya, maksudnya agak terlalu jauh gitu. Karena kan kasus Habib Bahar ini mengungkit soal jenazah KM50 itu, para syuhada itu. Iya, salah satunya itu ya. Begitu. Nah, itu saya coba gali, ternyata juga saling kontradiksi antara antara keterangan di pengadilan sidang KM50 sama sidang Habib Bahar. Gitu. Harusnya kan sebenarnya konsisten dong. Sama gitu, ya. Gitu. Artinya saya bukan mencoba membandingkan ya. Yang digali waktu itu nggak maksimal. Kita bisa gali maksimal sampai dia itu akhirnya keterangannya berbeda. Dan itu mereka dikemukakan di pengadilan. Dan akhirnya alhamdulillah kan memang yang dikemukakan soal kondisi jenazah itu nggak sepenuhnya benar, bahwa Habib Bahar terbukti berbohong gitu kan. Mungkin beritanya tidak sempurna gitu kan. Nah, itu jadi maksud saya poin-poin itu. Kemudian kalau kita melangkah ke pertanyaan tadi, bagaimana mekanisme yang diambil. Yang jelas, yang pertama jelas kita
pengen mengungkap siapa sebenarnya dalang ini, pelakunya dan motifnya. Itu jelas masuk ke inti kasusnya. Yang kedua adalah obstruction of justice-nya tadi. CCTV-nya toto mati di warung di KM 50, kemudian di jalan tol apa segala macam nggak ada, dan ini menurut saya menarik ketika di persidangan lagi-lagi itu nggak digali lebih lanjut gitu loh. Jadi ada dua hal di sini yang menurut saya menarik. Yang satu soal kasus itu sendiri, yang kedua soal dugaan obstruction of justice. Lagi-lagi di kasus KM 50 ini nggak jadi perhatian serius. Padahal 6 anak bangsa loh yang maksud saya harus ada pertanggungjawabannya di dunia ini sebelum nanti di akhirat. Terutama orang-orang yang memang terlibat. Jadi punya kemampuan, punya kekuasaan, tapi dia tidak menggunakan. Itu kan berarti dia ridho dengan hal tersebut. Itu kan sama berarti ganjaran dosanya dengan melakukan. Maksud saya ingat loh, hal tersebut nggak boleh kita bukan saya melakukan, tapi Anda punya kewenangan, punya kekuasaan. Kita aja nggak punya kewenangan, nggak punya kekuasaan, kita mencoba maksimal gitu loh untuk mengungkap ini gitu loh. Kan kita bicara keadilan di sini gitu. Iya. Jadi semua pintu untuk mencapai keadilan itu akan ditempuh tentunya ya Bang. Ya, termasuk kita akan coba terus internasionalisasi dan juga untuk memelihara isu ini supaya kita nggak gampang lupa gitu loh. Karena gimana pun juga keadilan itu tidak pernah meleset daripada tanggung jawab. Terakhir Bang Aziz, dalam waktu dekat ini, tadi Bang Aziz mengatakan pasca sidang Verdi Sambo itu kan keseriusan terkait dengan KM 50 itu mulai meningkat gitu ya. Ada pengumpulan bukti-bukti begitu, fakta gitu. Kemudian Bang Aziz juga mengatakan bahwa banyak juga fakta yang tidak diungkap dalam kasus 50 ini melalui proses-proses pengadilan gitu ya. Dalam waktu dekat ini apa yang Bang Aziz akan lakukan terkait dengan KM 50? Ya, alhamdulillah kita berencana untuk ke gedung DPR lagi untuk yang kesekian kalinya. Kalau saya nggak salah ini kedua kalinya untuk melaporkan kondisi terkini, fakta-fakta terkini, update terkini terkait kasus KM 50 ini ya kepada wakil-wakil rakyat gitu kan, dan juga kita akan sampaikan ke publik ini gitu kan bahwa kita tetap menyuarakan kebenaran dan kita minta keadilan untuk ditegakkan gitu kan, supaya ya kita dicintai oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah mencintai orang-orang yang adil. Ya, baik. Demikian ya update terkait dengan hasil sidang dari Verdi Sambo ya, terkait dengan ramai diberitakan kemudian didiskusikan dalam media sosial juga terkait dengan munculnya fakta terkait dengan CCTV di KM 50. Ya mungkin nanti akan kita update lagi terkait dengan hasil dari pertemuan Bang Aziz ya, mungkin nanti dengan anggota Dewan ya, Komisi 3 DPR ya. Baik, terima kasih kepada sahabat Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa terus dukung YouTube channel dari Halo Pengacara dengan memberikan like, komen, subscribe, juga share video-video dari Halo Pengacara. Dan jangan lupa loncengnya dinyalakan untuk tetap mendapatkan update dari Halo Pengacara. Sekali lagi terima kasih, salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.